Keluaran 15 ayat 22. Di Mara dan di Elim, 1, 2, 3, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikut segala ketetapannya, maka aku akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saudara kasih, firman Tuhan saya berikan judul mengubah hidup yang pahit menjadi manis. Sekali lagi, mengubah hidup yang pahit menjadi manis. Saudara kasih, bangsa Israel keluar tanah Mesir itu satu hal yang luar biasa. Karena saudara kasih, Israel ini diperbudak oleh orang Mesir. Dan orang Mesir ini, daerah Mesir, negara Mesir terkenal dengan kekuatan magic yang luar biasa. Kekuatan ilmu hitam yang luar biasa, ilmu sihir yang luar biasa itu ada di Mesir. Sehingga secara manusia tidak mungkin orang Israel bisa keluar. Saudara kasih, orang Israel itu dari anak-anak Yakub. Ketika saudara kekasih, mereka menjual ini Yusuf, dan dia menjadi orang kepercayaan di Mesir. Dan dari Yusuf itu terjadi kelaparan dari keluarga Yusuf. Mereka pergi ke Mesir. Ada sekitar mungkin 70 orang. Dan dari Mesir mereka tinggal di Mesir, dan mereka bertumbuh berkembang jadi banyak. Sehingga saudara kasih, Raja Firaun, kalau Firaun itu saudara kasih istilah kerajaan. Jadi Firaun 1, Firaun 2, Firaun 3. Dan ketika mulai bertumbuh, Firaun terus berganti. Sehingga Raja Firaun yang sudah keberapa, mungkin sudah cece, cucu cece, sudah tidak tahu. Jadi sudah tidak mengenal lagi tentang orang-orang Israel, anak-anak Yakub yang dari Yusuf. Nah saudara kasih, sehingga mereka bertumbuh jadi banyak, dan Tuhan berbicara mereka harus keluar dari Mesir. Tuhan sudah siapkan satu tempat bagi mereka, yaitu tanah Kanaan, yaitu tanah yang berlimpah madu. Nah saudara kekasih, kita lihat di sini saudara kasih, di dalam perjalanan mereka ketika melewati Laut Kosong, Allah memberikan tongkat kuasa kepada Musa. Sehingga dengan tongkat itu Laut Kulsum, Laut Teberau, sehingga sih kalau saudara pergi di sana itu laut itu sangat besar, luas. Saudara kasih, itu terbelah. Karena apa? Orang Israel mulai bersungut, berteriak kepada Musa. Karena ini Firaun mengejar dengan tentara, mempunyai prajurit yang luar biasa. Ketika mereka sudah dekat mengejar Musa, Tuhan perintahkan kepada Musa, dan dia meletakkan tongkat itu, dan dikatakan laut terbelah. Dan mereka melewati, setelah mereka melewati, laut itu kembali ditutup. Dan orang-orang dari Firaun semua mati tenggelam. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi bukan cuma di situ. Mereka bersuka cita, senang dengan mujizat yang Tuhan kerjakan, dan mereka melihat langsung dengan mata kepala sendiri. Saudara kasih, bahwa Tuhan juga punya mujizat. Saudara kasih, tetapi dikatakan ketika mereka berjalan 3 hari lamanya, mereka baru menemukan air. Dan bayangkan, air yang mereka temukan itu pahit.
karena pahit ketika mereka minum disebut dengan marah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita lihat di dalam Ayub 10 ayat 1, oleh karena pahitnya kehidupan membuat seseorang merasa bosan untuk hidup. Jadi ternyata kepahitan itu berbahaya. Dengan kepahitan seseorang bisa mengakhiri hidup. Banyak orang yang bunuh diri, gantung diri, minum racun karena kepahitan. Jadi Tuhan mengubah yang pahit ini jadi manis. Dikatakan seringkali dia mengambil sepotong kayu dan melemparkan di marah di sumur itu, air itu berubah menjadi manis. Karena mujizat Tuhan tidak ada yang mustahil. Mereka katakan bahwa di Arab sana mereka juga bisa melempar kayu, bisa melempar sesuatu, ramuan atau apapun, dan bisa berubah dari pahit jadi manis. Karena memang di daerah sana terkenal dengan perdukunan, terkenal dengan ilmu-ilmu hitam yang sangat tinggi. Saudara bisa ikuti cerita Musa sampai 10 tulah saling mendemonstrasikan mujizat dari Allah, dan mereka juga mendemonstrasikan dengan kekuatan-kekuatan magic, ilmu hitam. Di dalam cerita itu ada tongkat jadi ular. Tuhan juga bergerak tongkat jadi ular, tetapi ular yang dari Musa bisa makan semua. Ular mereka. Air menjadi darah, mereka juga gunakan air menjadi darah. Nah, saudara kasih, jadi banyak hal-hal yang mereka bisa ikuti. Tetapi yang terakhir yang Allah buat yaitu kematian anak sulung. Bayangkan, semua orang Mesir kalau punya anak yang paling sulung, paling tua, berarti dia mati. Dan orang Israel terluput dari situ. Baru Firaun kasih izin mereka keluar. Karena anak sulung Firaun juga meninggal. Karena Tuhan izinkan terjadi tulah bagi bangsa Mesir. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak sedikit yang mengambil keputusan mengakhiri segala kepahitan dengan jalan bunuh diri. Masa yang pahit juga dapat menimpa gereja Tuhan di akhir zaman. Jadi masa-masa yang pahit juga bisa menimpa gereja Tuhan di akhir zaman. Kenapa gereja ini tidak bisa cepat berkembang, tidak cepat bertumbuh? Seringkali ada kepahitan, kekecewaan, sakit hati yang mengikat kehidupan kita. Kemarin dalam pekerjaan tim 12 Om berdoa, apa? Putuskan roh kepahitan, roh amarah, rupa kuat saling menyerang, kuat roh kekerasan yang menyusup. Coba iyo berdoa putuskan. Saudara kasih, terjadi karena masalah kecewa, sakit hati membuat kepahitan yang sudah mendalam berbahaya, bisa saling menyerang. Bukan cuma menyerang, bisa saling membunuh satu dengan yang lain. Makanya segala sesuatu perlu ditelusuri dan belajar. Saudara kasih, yang kita lihat di sini dan kita akan belajar di sini, saudara kasih, ketika kita menghadapi hal-hal yang pahit, yang pertama, saudara kasih, ayat 25 di sini dikatakan, Musa berseru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Jadi yang pertama, ketika kita menghadapi hal-hal yang pahit, belajar untuk melihat masa-masa yang pahit sebagai ujian dari Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami kepahitan, kecewa, sakit hati, percaya, saudara kasih, Tuhan izinkan. Karena saudara dipanggil Tuhan bukan jadi orang biasa, tapi luar biasa. Bangsa Israel dipanggil keluar dari tanah Mesir bukan cuma sekedar keluar, jadi biasa-biasa, tapi mereka dipersiapkan menjadi bangsa yang besar dan orang hebat, dikenal dunia dengan kepintaran, kehebatan. Jadi Tuhan izinkan mereka sehingga dan dikatakan sehingga mereka minum air di Mara, dan mereka mulai bersungut-sungut terhadap Musa. Itulah yang sering kita lakukan. Lewat laut Kulsum, laut Teberal, mereka melihat mujizat yang luar biasa, ya,
kuasa supranatural yang tidak masuk di akal. Dan ketika mereka melewati, mereka bersorak. Tetapi ketika mereka menghadapi air yang pahit, di situ mereka mulai bersungut sampai mereka mengeluh, sampai mungkin bisa bertanya, Tuhan ada atau nyanda? Allah itu ada atau nyanda? Kenapa susah tinggal pada orang? Padahal Tuhan punya rencana yang indah. Dikatakan di sini, di sana diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Jadi Tuhan mencobai mereka karena Tuhan akan memberikan ketetapan-ketetapan, memberikan pelajaran. Karena apa? Mereka sudah lama hidup di Mesir. Kalau saya lihat itu sudah sekitar 430 tahun hidup di Mesir. Sudah berapa generasi mereka ada di Mesir. Sudah enggak sih? Jadi kehidupan pola pikir mereka sudah dirubah. Yang tadinya mengenal Allah, Abraham, Ishak dan Yakub, mereka sudah lupa dan mereka sudah hidup dengan penyembahan berhala. Sehingga ketika Allah membawa mereka keluar, mereka akan dirubah dan berikan ketetapan-ketetapan baru, diberikan satu firman yang mereka harus ikuti dan hanya percaya kepada Tuhan, bukan lagi nenek moyang, bukan lagi dengan hal-hal yang ada di Mesir. Demikian kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Ketika kita belum di dalam Tuhan, hidup dengan manusia lama, mungkin dari keluarga perdukunan, mungkin sakit sedikit lari pedukun, lari kepada manusia, pakai sesuatu. Tetapi ketika kita datang bertobat, menerima perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan mau rubah pola pikir kita. Tinggalkan manusia lama, jangan lagi percaya dukun, jangan lagi mendengar orang-orang bilang pergi di sini, pergi di sini. Saudara langsung ambil tindakan. Kemarin saya bersyukur dari keluarga, dari kawan-kawan, satu ibu yang sering memberikan persembahan untuk perjamuan kudus. Saudara kasih, setiap perjamuan kudus dia telepon, Pak Pendeta, saya mau berikan perjamuan. Saya bilang oke, Tuhan berkati. Saudara kasih, dan dia telepon, Pak Pendeta, kita ada cilaka di mobil, cuma ada salah bak injang ke bagaimana, sampai sesak napas, kayak semua mati. Dia bilang, Pak Pendeta tolong. Saya kasih, dan saya berdoa. Ketika saya berdoa, Pak Pendeta di mana? Di rumah? Iya. Saya mau ke sana dari Manado, mengalami kecelakaan. Dan saya kasih ketika datang, saudara kasih, saya berdoa. Dan saudara kasih, ibu ini mengalami pemulihan dari Tuhan. Dan waktu kami kerja bakti di tempat ini hari Sabtu lalu, dia datang berhari ulang tahun, dia bawa makanan begitu banyak di sini, dan kita bisa makan bersama. Saya bilang, ndak sakile, sonya ndak Pak Pendeta. Karena ketika saya melihat dia sangat sesak, mau duduk saja setengah mati, mau berdiri setengah mati. Dan saya berdoa. Saya bilang, Bu, kalau boleh pergi Bauru. Mereka mau pergi. Dia bilang, iya Pak Pendeta, memang tak mau Bauru. Mari kita ni mau sambarang pergi. Saya bilang, kau pergi pas apa? Dia bilang, mau pergi minta tati. Saya bilang, minta tati itu udah keluar. Saya tahu waktu itu udah mungkin udah keluar pergi di Rombokan di mana. Ada keluar waktu saya telepon, enggak ada. Kau dibilang, oh iya, siapa Pak Pendeta jemaat yang tahu Bauru? Saya bilang, ada di Pangu, ada di sini, ada di Rasi. Akhirnya saya kasih, ada yang di situ langsung bawa Pak Ibu Karlin. Dibilang, kita nih mau sembarang Pak Pendeta, karena ini orang sepelayanan begini, mau tak salah bisa bahaya. Nah sudah kasih. Dan beberapa hari kemarin dia datang so sehat. Saya bilang, sudah? Kung berapa kali Bauru? Cuma satu kali. Kung waktu berdoa Pak Pendeta, jadi langsung sembuh secara total. Bayangkan, saya tidak tahu kalau Pak dokter mau bagaimana di penyakit itu. Karena susah, mau berdiri, mau duduk setengah mati. Saudara yang kasih, mujizat Tuhan terjadi. Jadi jangan pernah engkau andalkan manusia. Kekuatan-kekuatan apapun nenek moyang yang dulu-dulu mungkin saudara pernah terlibat di situ, jangan ingat lagi, kong pergi ulang. Saudara sudah dibebaskan. Nah, Tuhan mau merubah bangsa Israel yang sudah hidup lama di Mesir dengan penyembahan berhala. Tuhan mau rubah mereka supaya mereka belajar ketetapan Allah. Jadi Tuhan izinkan pahit supaya mereka bersandar kepada Tuhan. Saudara kasih, percaya kepada Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sini belajar untuk melihat masa-masa yang pahit sebagai ujian dari Tuhan. Yang kedua, saya kasih, ketika kita menghadapi hal-hal yang pahit, ayat 26 di sini katakan, firman-Nya
jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jadi sehingga ketika kita menghadapi hal-hal yang pahit, berdoalah kepada Tuhan di masa yang sulit. Jadi ketika mereka menemukan satu air yang pahit, sering kasih, Musa hanya datang dan berseru kepada Allah. Dia berdoa, minta petunjuk Tuhan, bagaimana supaya air ini bisa menjadi pahit dan mereka bisa minum. Dan Tuhan mengajar ketetapan-ketetapan. Kalau kamu sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan, meninggalkan manusia lama, sehingga dia tidak akan timpakan penyakit yang terjadi di Mesir. Bayangkan, tula-tula yang terjadi di Mesir sangat mengerikan. Tuhan bilang, Tuhan tidak akan timpakan kepadamu. Jadi yang Tuhan mau kesungguhan kita. Ketika kita menghadapi hal-hal yang sulit, di masa-masa yang membuat kita ada kecewa, sakit hati, jadi sering kasih, kita harus berdoa dan datang kepada Tuhan. Harus andalkan Tuhan. Apa yang saudara mengandalkan? Saya percaya banyak yang mengalami pergumulan-pergumulan di masa-masa yang sulit. Mungkin kemarin orang sudah mengalami masa sukacita, panen cengkeh, biar ndak batanang cengkeh sama-sama rasakan, PT bisa dapat uang. Tapi akhir ini kan sudah mulai habis. Jadi sudah mulai timbul lagi kekecewaan, keraguan. Waktu kami berdoa sehingga ada keluarga yang kami doakan, dia mulai khawatir dengan keadaan, khawatir dengan anak-anak dia punya masa depan bagaimana. Saya bilang anak-anak masih SD, masih kelas 3 ke kelas 4, satu masih belum sekolah. Nah, semua pikir ini masa depan. Apa tuh orang mau pikir? Sedang kasih, tuh masa depan itu ada di tangan Tuhan. Kita hanya berdoa saja. Sedang kasih, serahkan kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sehingga membuat karena kita terlalu banyak pikir, mulai muncul ketakutan, muncul keraguan, kecewa, sakit hati. Padahal semua gampang. Saat-saat ini mungkin engkau mengalami masa sulit, tetapi percaya Tuhan akan memberikan kemenangan di saat engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jadi jangan ada kepahitan, jangan ada kecewa. Sudah tahu cerita Naomi? Sering gak sih? Naomi dan Elimelek. Mereka orang Israel pergi ke Moab. Moab waktu kami naik ke gunung, sering gak sih? Tempat Musa melihat gunung, dan Musa melihat tanah Kanaan, sering gak sih? Gunung Nebo kan? Di bawah itu lembah itu disebut Moab. Dan sering gak sih? Ternyata Naomi dan Elimelek dorang dari situ karena kelaparan di Israel. Terjadi kelaparan, mereka meninggalkan. Saudara enggak sih? Mereka orang Bethlehem pergi ke Moab. Waktu kami dari Israel, dari Bethlehem pergi ke Moab. Moab itu di Yordania, sudah melewati sungai Yordan. Dan mereka ke situ karena ingin hidup lebih sejahtera. Dan ketika mereka di sana bukan dapat berkat, suaminya meninggal, Elimelek meninggal. Dan dia punya anak Mahlon dan Biklon, kayaknya salah. Saya kasih, meninggal dua-dua. Dua-dua sudah mendapat istri orang daerah Moab. Itu orang-orang Yordania kan di sana dulu, di kompleks itu. Nah saya kasih, tak tinggal tuh istri namanya Orpa dan Ruth, orang Moab. Jadi anaknya meninggal dua-dua laki-laki. Akhirnya sehingga sih mereka kembali. Jadi gambaran Naomi, dia kembali, gambaran dia bertobat, percaya dan terima Yesus sungguh-sungguh. Jadi dia kembali ke daerahnya, yaitu di Bethlehem. Ketika dia kembali, dia dijemput, saudara kasih. Karena daerah itu tahu persis tentang Naomi. Dan mereka bersuka cita, tapi Naomi katakan, jangan bilang saya Naomi. Bilang saya ini marah. Karena saya mengalami kesulitan di dalam hidup. Jadi pahitnya hidup. Sampai suami meninggal, anak dua meninggal. Kurang tertinggal ini Ruth yang daiko.
Ruth saja dibilang tinggal saja, Orpa juga tinggal, Orpa yang tinggal, Ruth yang dah ikut sama-sama. Saudara kasih. Nah saudara kasih, karena mengalami kepahitan. Jadi di dalam kehidupan kita jangan kau tinggalkan Tuhan. Di saat engkau mengalami tekanan, mungkin kelaparan, kesusahan, kemiskinan, sakit, penyakit, jangan tinggalkan Tuhan. Saudara yang kasih, karena segala sesuatu diizinkan oleh Tuhan untuk mau proses kita. Ternyata tuh marah ini Tuhan tidak izinkan. Karena mereka terlalu senang bersuka cita. Tuhan bilang, rasa akang anak mau terima. 3 hari nyak ada minum. Padang gurun. Kong kamu dapat air pahit lagi. Karena Tuhan mencoba. Berarti Tuhan tidak izinkan. Dapat air pahit. Mulia. Ternyata mereka bersungut kepada Tuhan. Dan Tuhan mulai taruh ketetapan-ketetapan. Bagaimana mereka harus percaya Tuhan. Mau lepas semua itu dimensi lama, dimensi tidak gampang. Jadi saudara juga untuk melepas dimensi lama tidak gampang, butuh proses, butuh doa, butuh ibadah. Makanya kemarin saya bilang di dalam pelayanan ini, apalagi doa-doa persekutuan doa, itu doa-doa peperangan. Nah kalau saudara hadirkan untuk ibadah di rumah, baik jaga-jaga. Karena ketika persekutuan doa itu karena mereka berperang, mereka menyerang iblis, dukun, apapun yang mengikat di keluarga saudara, di rumah saudara. Tapi mereka langsung pulang. Saudara yang berjaga-jaga di rumah mesti kuat di rumah, sehingga ada beberapa rumah yang mengeluh, aduh gembala baru berdoakan napa subah kumara, satu lagi baru berdoakan subah kumara. Begitu pula kami ke Israel, ada yang pulang dari Israel subah kumara. Kenapa? Ada berkat besar, tapi Tuhan izinkan pergumulan kepahitan mau lewati atau enggak. Gembala supi di Israel setiap tempat berdoa, dia pulang subah kumara. Tapi kita ikuti perjalanan bangsa Israel juga seperti itu. Mereka menemukan satu tempat itu marah, kepahitan, susah, kepahitan. Tapi ada berkat besar. Karena kita lihat di sini di ayat yang terakhir dikatakan, saudara kasih, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air. Jadi yang ketiga, percayalah pasti Tuhan menyiapkan waktu yang menyegarkan ketika masa yang pahit berakhir. Ketika masa yang pahit berakhir, ketika kita mampu melewati pergumulan. Bangsa Israel melewati pergumulan, mereka mendapat satu sumur. Dikatakan bukan cuma sumur, dikatakan mereka ke Elim. Di sana ada 12 mata air, ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Dorang berkemah di situ, ada 70 pohon kurma, 12 mata air. Karena di sana padang gurun. Kalau dapat mata air sama dengan dapat emas, kehidupan berarti boleh berlanjut hidup mereka. Saudara yang kasih. Jadi ketika kita mampu melewati setiap masalah pergumulan, mungkin ada kecewa, sakit hati, kita mulai belajar bersyukur karena Tuhan sementara menaruh ketetapan-ketetapan untuk orang kuat dan lebih percaya kepada Tuhan. Ada berkat yang besar. Percaya di balik pergumulan sebesar apapun ada berkat yang besar. Makanya bangsa Israel mendapat 12 sumur dan 70 pohon kurma. Makanan mereka bisa makan pohon kurma. Jadi inilah firman Tuhan yang bisa menguatkan kita, membangkitkan iman percaya kita di akhir-akhir ini semakin kuat di dalam Tuhan. Tanggalkan semua luka batin, kecewa, sakit hati apapun, karena ada berkat besar. Di balik pergumulan saudara alami ada berkat besar. Mungkin kecewa dengan siapapun, jangan sampai bisa saling membinasakan. Karena semakin kuat kita kecewa, iblis akan masuk dan menguasai kita.